Zulkarnain Yani. Halo, Assalamualaikum. Ya. Pak Zul. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Zul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini agak menarik ini. Kajian kita ini ulama Jambi Palembang ini ya. Menarik Oke, sekali. siap. Ya. Masuk YouTube. Habis, aku boleh masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz Hafiz. Oh, lagi ada kegiatan ya. Oh, iya, 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 iya. Iya, iya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Azroi. Iya, Alhamdulillah hari ini di hari Rabu kita akan tetap melaksanakan kajian rebung kita dan Pak Azroi sekarang sebagai narasumber ya Pak Azroi. Azroi, Azroi bacaannya. Azra'i, Pak. Z. Azroi. Azra'i. Hadir di dalam layar juga Bapak Ustadz Hafiduddin, kemudian Pak John, juga beberapa pemerhati dalam acara kajian rebuan kita. Dan di sini, di ruangan kajian rebu ini juga sudah hadir Pak Ustadz Haji Kemas Andi Sarifuddin dan para pelopor dan pendukung kajian rebuan yang memang kita memang sangat konsen dalam usaha kita untuk mengangkat kembali naskah-naskah ulama Palembang, ulama Nusantara atau ulama Melayu, serta pemikiran dan mungkin sejarah Islam yang sangat menarik untuk bisa diungkapkan. Hadirin sekalian, di hadapan kita sudah ada narasumber kita, Pak Azroi, yang sudah mempersiapkan materinya, yaitu tentang Hazanah Islam di Jambi, terutama naskah para ulama, karya-karya dan pemikirannya. Untuk mempersingkat waktu, baiklah Pak Ustadz Azroi, kami persilahkan untuk bisa memaparkan dan mencerahkan kajian kita. Kemudian nanti kita akan diskusi dan mungkin banyak nanti pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan kembali. Untuk mendapatkan berkah acara kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadholu Ustaz Azra'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kajian rebuan, dan sholawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan pada junjungan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya hormati para pemati ya, Ustadz Kemas Andi Syarifuddin MAG dan Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim MAG dan Bapak moderator dan para hadirin webinar kajian Rabuan sekalian. Baiklah, di sini saya sebagai pendahuluan sudah lama ya, beberapa minggu yang lalu diajak Ustadz Hafid si kajian Rabuan. Sebagai kita ketahui secara geografis ya, antara Jambi dan Palembang itu kan perbatasan. Jadi kaitannya para ulama, para santri itu jelas ada kaitannya, karena secara daerah, secara tempat itu kan berdekatan, ya, saling berdekatan. Jadi sangat memungkinkan jejaringannya ya sangat banyak gitu. Baik itu secara antara guru murid, antara jalur pernikahan ya, itu sangat, karena dekatnya tadi. Baiklah, mungkin langsung saja ya di PPTNU tadi PowerPoint-nya ditampilkan. Mungkin bisa ditampilkan di layar tadi PowerPoint-nya.
Saya memulai dari awal. Nah, di sini ada Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Musawa. Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Musawa, yang mana beliau ini merupakan seorang tabib dari marga Alawi, ya, yang berasal dari Palembang, dan dia merupakan ayah dari Sayyid Muhsin Al-Musawa, yang mana di Jambi sendiri itu ada organisasi yang mana namanya Samaratul Insan. Karena organisasi tersebut didirikan pada tahun 1915 Masehi, yang mana pendiriannya tersebut itu ada campur tangan atau dari Said Ali bin Abdurrahman Al-Musawa yang dari Palembang. Dan ulama-ulama Jambi tersebut, nah, itu sudah saya tuliskan ada 7 itu. Nah, itu adalah beberapa ulama Jambi yang juga mensukseskan atau yang mempelopori berdirinya organisasi Samaratul Insan, yang mana pendiriannya ini juga dibantu oleh Said Ali bin Abdurrahman Al-Musawa ini. Karena masa-masa Said Ali bin Abdurrahman Al-Musawa ini untuk lobby ke Belanda agar pendirian organisasi Samaratul Insan ini berjalan mudah dan mulus. Akhirnya ya berdiri pada tahun 19 Masehi. Yang mana organisasi ini Samaratul Insan awal berdiri itu atau berkecimpung di masalah tentang kematian. Makanya ada orang meninggal, yang mengurusi siapa, ya, yang pokoknya seputar kematian, yang mengkafani siapa, yang menguburkan siapa, dan permasalahan-permasalahan agama yang lain seperti permasalahan wakaf dan semacamnya. Kemudian lambat laun organisasi Samaratul Insan ini mendirikan 4 madrasah, Nurul Islam, Sa'atud Darain, Nurul Iman, dan Madrasah Al-Jawahir. Itu ada logonya. Logo itu adalah logo Samaratul Insan, yang mana di pinggir-pinggirnya itu ketika di bagian bulat itu terdapat nama-nama 4 madrasah tersebut: Nurul Islam, Sa'atud Darain, Nurul Iman, dan Al-Jawahir. Organisasi ini sangat mirip di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu ada madrasah namanya hampir mirip, ya, Samaratul Ikhwan. Kalau di Jambi Samaratul Insan, kalau di Sumatera Barat Samaratul Ikhwan. Yang mana di Samaratul Ikhwan ini pendirinya Syekh Muhammad Jambe, ya. Dari Sumatera Barat, tapi lebih dulu berdirinya. Kalau Samaratul Insan di Jambi 1915 Masehi, kalau Samaratul Ikhwan di Sumatera Barat itu Masehi. Jadi lebih 2 tahun lebih dulu organisasi Samaratul Ikhwan yang ada di Sumatera Barat yang didirikan Syekh Muhammad Jamil Jambe. Dan ketika berdirinya Madrasah Samaratul Ikhwan yang di Sumatera Barat, sama, madrasah tersebut mendirikan percetakan, ya, menerbitkan buku kitab. Perbedaannya kalau di Jambi mendirikan madrasah, mungkin kalau di Sumatera Barat menerbitkan atau mendirikan percetakan. Jadi kalau awal berdirinya sama-sama mengurusi tentang hal tentang tajhizul mayit, ya, tentang kematian.
Kemudian di organisasi Samaratul Insan ini membahas tentang tentang keagamaan, juga mengurus tentang sektor perekonomian, yaitu ada perkebunan, ya, ada rumah sakit. Tapi yang sampai sekarang berdiri sampai masih ada itu ya 4 madrasah tersebut. Madrasah Nurul Islam, Sa'adaren, Numan, dan Al-Joharen. Mana 4 madrasah itu terdiri di bawah naungan organisasi Samaratul Insan, yang ketika pendiriannya itu dibantu oleh Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Musawa yang dari Palembang. Adapun ulama-ulama Jambi yang juga ikut berpengaruh mendirikan organisasi ini seperti Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf. Beliau termasuk mahaguru dari ulama Jambi, ya, karena beliau belajar di Mekah. Ketika ingin pulang dari Mekah, beliau itu dihalang-halangi oleh penjajahan sehingga beliau tidak bisa pulang ke Jambi. Akhirnya beliau mengutus beberapa muridnya tadi, yang di sini tercantum nomor 2 Syekh Abdul Somad yang menjadi Khotib Hulu Jambi, nomor 3 Syekh Kemas Muhammad Soleh, ada Syekh Ibrahim Abdul Majid, nomor 5 Syekh Ahmad bin Abdul Syukur, dan nomor 6 Syekh Usman bin Ali, nomor Alwi bin Muhammad bin Syab. Mana dari nomor 2 sampai nomor 7 tadi ada murid dari Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf, yang mana ingin pulang ke Jambi itu dihalang-halangi oleh penjajahan. Kemudian beliau berpesan kepada 6 murid tersebut untuk mendirikan sebuah madrasah. Jadilah dengan antara